Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sofia Munawaroh, NIM T2017-7668. Saya di sini akan mereview game yaitu Quick Brain. Nah, Quick Brain adalah game matematika teka-teki dengan banyak level dan multiplayer untuk melatih kekuatan otak. Rating dari aplikasi Quick Brain ini yaitu 4,5 di Play Store dan sudah mendapat banyak ulasan baik dan sudah di-download sekitar kurang lebih 5 juta orang dan dirilis pada 21 September 2014. Aplikasi Quick Brain ini diciptakan oleh Andre dan Alexander Krupianko. Nah, aplikasi Quick Brain ini bisa digunakan secara online maupun offline. Jika online, kita bisa melihat tampilan awalnya seperti ini. Offline juga bisa seperti ini. Namun, ketika online, pada tombol atau icon love ini, kita bisa memberi rating. Ketika offline, kita tidak bisa. Pada tombol ADS, nah tombol ADS ini berfungsi untuk mematikan iklan saat bermain, akan tetapi itu harus bayar. Bayarnya itu 35. Jadi kalau online gitu itu kita bisa membayar. Bayarnya itu bisa menggunakan pulsa, kartu kredit, debit, atau tukar kode Play Store, bisa beli saldo, Google Pay di Alfamart. Seperti itu. Nah, sedangkan icon shop ini berfungsi untuk membeli koin. Tampilan awalnya seperti ini, ada pengaturan. Nah, di pengaturan ada notifikasi, ada dark mode, ada daily training, ada daily question. Nah, ini daily training ini untuk melihat progres kita. Sedangkan daily question ini digunakan untuk tugas harian, seperti itu. Setelah itu kita masuk ke tombol play yang di tengah ini. Nah, di tombol play ini banyak sekali game, yaitu ada 2048, Quick Mate, ada Hard Mate, Power Memo, dan sebagainya. Jika kita login di sini, maka kita akan mengetahui progres kita itu sudah sampai mana. Terus kita juga bisa bermain dengan pemain lainnya. Selain itu juga bisa mengumpulkan skor setinggi-tingginya. Jadi kalau bermainnya itu secara online, kita bisa melihat kita itu mendapat predikat atau juara berapa, seperti itu. Kita masuk ke game yang pertama, yaitu 2048. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan game yang ini. Nah, game 2048 adalah permainan yang mengharuskan pemainnya agar menggabungkan kotak-kotak bernomor tertentu supaya membentuk hasil akhir 2048. Permainan ini juga disebut dengan tebakan kotak geser. Nah, di game 2048 ini banyak pilihannya, yaitu dari kotak 4x4, 5x5, sampai speed level. Kita coba yang 4x4. Nah, seperti ini. Kita gabungkan seperti itu. Setelah itu kita masuk di Quick Math. Nah, di Quick Math ini atau matematika cepat, kita itu bermain game penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dengan cepat, dan dikasih waktu itu 10 detik saja setiap soalnya. Soal yang disajikan ini hanya 2 angka. Coba kita lihat, kita kerjakan. 2 ditambah 2, 4. Nah, ini 3. Seperti itu. Setelah itu kita masuk ke Hard Math. Nah, Hard Math ini matematika sulit. Kita bermain game penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu dengan cepat dengan waktu 30 detik saja. Soal yang disajikan itu 3 angka. Coba kita lihat. Ini seperti ini.
10. Seperti itu. Kita berlanjut ke game selanjutnya, yaitu Power Memo. Nah, di Power Memo ini kita akan bermain game mengingat letak papan biru dan diberi waktu 15 detik saja untuk menjawab. Kita coba. Nah, letak kotak birunya ada di sini. Nah, berarti kita sudah menang kalau seperti itu. Setelah Power Memo, yaitu True or False. Jadi, kita itu juga bermain game penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan waktu 10 detik saja. Dan kita disuruh memilih apakah soal atau jawabannya itu benar atau salah. Coba kita mainkan. Benar, salah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu split area. Nah, di split area ini kita tidak bisa memainkannya karena ada ketentuan untuk menginstal aplikasi tersebut. Setelah itu di training. Nah, di training ini kita bebas berlatih dan bebas memilih apa saja. Semisal kita waktunya mau dikasih 30 detik, seperti itu. Setelah itu kita juga bisa memilih apa yang akan kita mainkan, apa yang kita suka, apa kita sukanya cuma penjumlahan saja, pengurangan, atau juga pembagian atau perkalian. Nah, untuk rentang angkanya juga kita bisa menuliskannya. Semisal dari angka 1 sampai 10. Setelah itu kita juga bisa memilih tipe gamenya. Coba kita milih tipe gamenya yang true or false. Kita juga bisa milih yang tes, bisa memilih yang input. Coba kita yang true or false. Salah kan ya? Seperti itu. Selanjutnya yaitu pada multiplication table. Nah, di sini ini merupakan tabel perkalian. Di sini disajikan perkalian 1 sampai 10 sampai 20. Ada yang perkalian 20 seperti itu. Kita coba yang 10. Satu. Seperti ini. Setelah itu kita ke input math. Nah, di input math ini cara bermainnya itu memasukkan hasil dari soal, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan dikasih waktu 15 detik saja. Coba kita lihat, kita mainkan. 3. Benar kan? 3, seperti itu. Setelah itu di tabel of grow. Nah, di tabel of grow ini permainannya yaitu mengurutkan angka yang sesuai dengan yang kotak yang kita pilih. Di sini ada banyak kotak, ada 3x3, 4x4, 5x5, sampai 10x10. Nah, kita urutkan, semisal 3x3 kan ini berarti 3x3 9, berarti ada 9 kotak. Jadi kita urutkan dari angka 1 sampai angka 9. Dan siapa yang paling pemenangnya itu dilihat dari siapa yang paling cepat. Coba kita mainkan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, apabila kita salah mengklik, maka ada icon love seperti ini. Icon love-nya itu akan berkurang. Dan ini icon love ini sebagai nyawanya. Jika tidak dimainkan, jika salah seperti ini, maka akan berkurang dan kita akan kalah seperti itu. Setelah itu yang terakhir yaitu balance. Nah, di balance ini kita disajikan angka dan kita itu disuruh memilih di antara dua angka tersebut, mana yang paling besar, paling kecil, ataupun yang sama.
Nah, di balance ini kita bukan hanya disajikan angka, tetapi disajikan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, seperti itu. Coba kita mainkan. Diberi waktu 10 detik saja. Mana yang paling kecil? 5, seperti itu. Nah, jika kita bisa melewati tantangan tiap tantangannya, kita akan naik ke level selanjutnya. Nah, di sini. Nah, dari level 1 ya ke level 2 itu berarti membutuhkan 300 XP, 300 icon yang gambarnya ini gambar otak seperti itu. Jadi membutuhkan 300. Nah, jika kita login seperti yang sudah saya jelaskan, kita itu bisa bermain dengan pemain lainnya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat tugas hariannya kita itu apa saja. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu yang pertama, aplikasi ini itu bisa digunakan untuk semua usia, baik dari anak-anak maupun ke dewasa. Karena kita itu bisa mengingat dasar-dasar dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian seperti itu. Dan yang kedua itu kita bisa terlatih untuk menjawab hitung-hitungan dengan cepat. Setelah itu fitur yang tersedia di Quick Brain ini juga beragam dan sangat banyak sehingga kita tidak bosan untuk memainkannya. Yang keempat juga kita disajikan tentang progres kita. Jadi kita bisa melihat progres kita di sini. Kita sudah nyampe level mana, seperti itu. Selain kelebihan juga ada kekurangannya. Kekurangan dari aplikasi ini yaitu kita tidak bisa memilih bahasa yang kita inginkan, tidak ada pilihan bahasanya. Mungkin bagi anak-anak ataupun yang kurang mengerti bahasa Inggris mungkin akan susah untuk memainkannya. Setelah itu ada sebagian fitur yang harus digunakan secara online dan juga ada permainan yang harus diinstal sendiri seperti split area ini. Jadi harus menginstal sendiri. Setelah itu kekurangan yang ketiga, di Play Store itu namanya puzzle otak cepat. Kita cari puzzle otak cepat. Nah, sedangkan ketika sudah diinstal itu namanya menjadi Quick Brain. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.